Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janus Suhanda. Saya mahasiswa aktif dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, kelas 2283C, dengan NIM 2220803093. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang project SKPI yang membahas tentang yang menjelaskan proses MVC terhadap studi kasus aplikasi SIBOS. Nah, baiklah. Di sini saya akan membuka PPT-nya dulu. PPT yang telah materi yang kita bahas, yaitu tentang konsep MVC. Nah, untuk konsep MVC, apa sih MVC itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa MVC merupakan sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan kode aplikasi menjadi 3 komponen utama. MVC juga merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Arsitektur tersebut sering digunakan untuk pembuatan aplikasi dengan banyak bahasa pemrograman, yang mana bisa kita bulatkan, kita simpulkan bahwasannya MVC itu yaitu merupakan suatu kerangka untuk membuat suatu aplikasi secara utuh. Selanjutnya dalam MVC mempunyai alur kerja arsitektur MVC, yang mana user berinteraksi pada view merequest data kepada controller merequest data ke model dan model ke database. Terus setelah sampai ke database juga memberikan lagi model merespon data ke controller meng-show data ke view. Itu merupakan alur kerja arsitektur dalam MVC. Selanjutnya, dalam MVC juga mengimplementasikan 3, yaitu model, view, dan controller, yang mana kita sebutkan dari singkatan dari MVC. Yang pertama, model. Model itu yaitu menyimpan data dan aturan bisnis aplikasi, yang mana dalam PHP kita membuatkan kelas mahasiswa, itu contohnya, untuk menyimpan data yang akan kita buat dalam aplikasi. Selanjutnya, view. View itu apa? Menampilkan informasi kepada pengguna dan berinteraksi dengan pengguna. Itu view, yaitu menampilkan suatu informasi yang terdapat pada aplikasi tersebut untuk berinteraksi antara pengguna dan pengguna lain untuk menerima informasi yang telah didapat dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, controller. Controller itu yaitu suatu yang menerima input, proses, yang memproses input, masukan, dan mengubah data menjadi tindakan yang harus kita lakukan. Itu yang disebut dengan controller. Segala yang input masukan itu akan diproses, diterima, dan diubah menjadi data yang padu dan enak kita lakukan, dan menjadi suatu tindakan yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa sih MVC. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus MVC terhadap aplikasi SIBOS, yang mana meliputi input data, view data, edit data, dan hapus data. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita buka ke VS Code dulu. Nah, yang mana setelah kita buka Visual Code ini, kita membuka seperti di file. Di file ini kita mencari open folder. Nah, open folder ini misalnya di sini ya, SIBOS. Kita mencari aplikasi yang mana atau dokumen-dokumen codingan yang seperti SIBOS. Kita select folder, misalnya SIBOS. Tekan select folder. Maka akan menampilkan seperti ini, SIBOS. SIBOS ini yaitu codingan yang kita telah siapkan dari awal, yang mana codingan ini akan kita hubungkan ke exam. Selanjutnya, setelah kita lihat di sini sudah padu semua, sudah terhubung semua antara codingan config, controller, tentang about, bioskop, film, home, PHP, informasi login, dan core modelnya. Setelah terhubung semua, jangan lupa init.php. Setelah codingan ini semua sudah padu, sudah cocok,
sudah dalam suatu proses yang pas, kita menghubungkan codingan ini ke exam, yaitu dengan database kita. Kita buka exam. Nah, setelah aktif ini, kita ke admin. Tekan admin, maka akan muncul seperti ini. Localhost. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita, kalau dari awal, kita membuat dari new, terus kita ke import data. Sebelum ke import data, kita tadi di dalam ini tadi kita buat nama CBOS database-nya ya. Setelah diimpor, kita cari file, choose file yang terdapat pada database kita seperti yang telah dimasukkan seperti ini. Selanjutnya ini. Nah, dalam CBOS ini terdapat seperti contoh berikut ini. Nah, di sini database yang terdapat pada aplikasi CBOS, yang mana terdapat pada nama bioskop, nama film, nama user dan adminnya. Nama film dan user dan admin. Baiklah, untuk menjelaskan tentang apa sih yang terjadi proses-prosesnya seperti input, seperti view data, edit data, dan hapus data. Nah, sebaiknya kita ke aplikasinya, termasuk ke CBOS Home. Yaitu ini dengan cara kita mencari di localhost/CBOS. Akan menampilkan seperti ini. Setelah seperti ini merupakan tampilan dari aplikasi CBOS. Studi kasus yang kita buat seperti ini. Seperti ini tampilan berandanya. Sebenarnya di tampilan beranda seperti ini, terus ada penjelasan tentang aplikasi CBOS seperti ini yang mempunyai informasi seperti visi, hubungi, tentang alamat email, telepon, dan PT yang bekerjasama. Sebenarnya informasi yaitu Bioskop Indonesia, CBOS. Akses informasi terkini terputar film seru bioskop kesayangan Anda, seperti film dan bioskop, tempat dan nama filmnya. Selanjutnya setelah kita melihat beranda ini, kita login dulu. Yang mana login ini mempunyai dua aktor, yang mana ada admin dan ada user. Yang pertama kita login ke admin. Kita login. Sini terdapat dalam admin ini terdapat beberapa ini informasi tentang film, event, pesan tiket, bioskop, dan jadwal. Nah, sini kita lihat pertama kita buka ke film. Nah, yang mana film ini terdapat beberapa film, nama judul film, genre, durasi, tahun rilisnya, dan deskripsi. Nah, di sini kita akan memproses bagaimana sih proses data, input data itu, terus bagaimana sih view data itu, bagaimana sih mengedit data, dan bagaimana sih cara menghapus data. Kita contohkan di sini. Yang pertama kita input data. Ini sudah mempunyai 5 data tentang judul film, genre, dan durasi tahun rilisnya, serta deskripsinya. Selanjutnya kita menginputkan data baru. Kita klik di sini, tambah data. Kita mau klik apa? Judul film, misalnya Adit Sopojarwo. Genrenya yaitu komedi. Durasi film sekitar 120 menit. Tahun rilisnya kita buat tahun 2024. Setelah deskripsinya menceritakan suatu komedi antara Adit dan Sopo Jarwo. Setelah kita mengisi data-datanya yang disediakan, kita simpan 120 menit. 120. Simpan. Nah, di sini akan terdapat Adit Sopojarwo, nama judul filmnya, terus komedi, jumlah namanya itu, durasinya, dan tahun rilis, dan ada deskripsi, yaitu menceritakan suatu komedi antara Adit dan Sopojarwo. Nah, di sini kita
menampilkan suatu input. Baiklah, itu tadi termasuk dalam input data, yang mana dia memasukkan atau menambahkan data pada judul baru. Terdapat ini Adit Sopujarwo, komedi, genrenya, durasi 120 menit, dan tahun rilis, serta mempunyai deskripsi. Ini termasuk dalam input data, yaitu memasukkan data. Selanjutnya view data dan edit data. Edit data, yaitu edit data kita di sini terdapat bacaan edit data, itu kita edit. Nah, misalnya kita mau ID film sudah ada, kita mengedit genrenya. Misalnya kita genre Adit Sopujarwo ini kita ke fantasi. Genre kita ubah menjadi fantasi, durasinya cukup 90 menit. Terus tahun rilis 2024 menceritakan suatu hayalan seorang Dennis, teman Adit. Kita simpan. Nah, terus kita lihat. Nah, sini sudah berubah menjadi yang mana yang tadi di sini dalam genrenya itu komedi menjadi fantasi, durasi waktu 120 menit menjadi 90 menit, tahun rilis, dan deskripsinya menceritakan suatu hayalan seorang Dennis, temannya Adit. Nah, di sini terdapat sudah menjelaskan dua, yaitu input data dan pengeditan data. Selanjutnya itu tentang menghapus data. Cara menghapus datanya mudah. Kita sini ada aplikasi hapus data. Kita tinggal hapus data saja. Tinggal klik hapus. Apakah yakin ingin menghapus data? Ya, yakin. Kita sudah hapus, tidak akan ada lagi. Nah, ini termasuk dalam hapus data. Selanjutnya yaitu view. View itu kita mencari film ya sini. Misalnya dengan judul Spider-Man. Spider, kita klik. Nah, ini akan menampilkan suatu film yang akan kita cari, yaitu judul film Spider-Man. Nah, ataupun kita mencari aksi, tentang aksi, akan menampilkan genre aksi, yaitu akan menampilkan 3 judul film yang mempunyai genre dengan aksi. Ini nge-view, yaitu view datanya. Selanjutnya itu film. Selanjutnya ke bioskop. Nah, bioskop. Ini terdapat seperti tadi judul film, genre, terus durasi dan deskripsinya. Di sini kita juga bisa menginput data, review data, terus menghapus data, dan mengedit data. Seperti kita tambah, misalnya kita input data dari daftar bioskop tersebut, kita input datanya. Tambah data, nama bioskop, bioskop PI Palembang. Alamat Jalan Sudirman, Palembang. Kota bioskop Palembang. Setelah kita memasukkan data atau input data, kita simpan datanya, akan muncul di sini daftar bioskop, yaitu bioskop PI Palembang, Jalan Sudirman Palembang, kotanya Palembang, terus terdapat edit hapus. Nah, di sini kita bisa mengedit data ini seperti yang sebelumnya, yaitu kita mengedit jalannya, Jalan Sudirman, kita hapus Palembangnya, simpan. Di sini terdapat Jalan Sudirman Palembang. Misalnya kita juga bisa menghapus yang ini, menghapusnya seperti yang tadi. Sebelum kita hapus, kita coba cari. Nah, misalnya kita mencari nama bioskop PTC. Klik aja PTC. Ya, kita cari. Terdapat PTC, bioskop PTC, dia akan menampilkan suatu bioskop yang bernama bioskop PTC. Selanjutnya, ini tampilan admin di admin. Terus kita logout,
kita juga bisa ke user. Kan di aplikasi Sibos ini mempunyai dua aktor, yaitu admin dan user. User.com. Misalnya login, di sini mempunyai tampilan film, bioskop, dan jadwal. Hampir sama seperti yang admin tadi, kita akan lihat nama judul film, genrenya, terus tempat bioskopnya di mana. Ini di sini kita membuat genrenya ini mencari seperti input data, view, terus hapus dan edit seperti yang telah kita praktekkan sebelumnya. Berarti aplikasi ini punya dua aktor, yaitu aktor admin dan user. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang MVC terhadap studi kasus aplikasi Sibos. Mungkin banyak kesalahan, saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.